Bicara pilih itu merupakan pakaian lengkap, pakai salah lengkap di bidang apapun kita bisa. Apakah akan maju lagi, Kak? Kalau dari teman-teman itu sampai sekarang mau meminta saya untuk anggota ketua pilih, sehingga kan dan saya sudah komunikasi dengan keluarga karena ini untuk habis waktu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mantengin channel ini dan mensupport channel ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung, monggo diklik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Oke, tak perlu berlama-lama, kembali lagi kita di Begesah. Oke, kali ini kami sedang berada jauh ini dari kota Batu Raja. Kita berada di kota Lubuk Linggau ini. Kita menghadiri event tahunannya PBI Sumsel, yakni Porseni Wadah, Pekan Olahraga Seni Wartawan Daerah. Kita akan ngomong itu bersama dengan Ketua PBI Sumsel di depan saya. Assalamualaikum Kanda Firdaus Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Firdaus Komar, atau biasa disingkat apa ya, Firkom, ya Kak? Ya, betul. Pertama kami ucapkan selamat kepada Kak Firkom yang telah merengkuh gelar doktor. Amin, makasih. Oke, menarik ini Kak. Kenapa Kak, kok Kakak mengambil gelar S3? Oh ya, saya pikir pertama saya memutuskan untuk kuliah lagi berkaitan dengan peningkatan pendidikan. Yang pertama itu merupakan tanggung jawab saya secara personal ya, berkaitan dengan tugas tanggung jawab berkaitan dengan pendidikan. Oke. Nah, jadi pendidikan yang harus tempuh itu merupakan tanggung jawab bagi saya sebagai umat yang diciptakan untuk mencari dan mendalami ilmu. Nah, kalau dibalik dengan profesi memang penting nggak ya? Atau sangat penting? Sangat penting, karena saya pikir profesi apapun yang berkaitan dengan dunia pendidikan itu sangat relevan untuk peningkatan kualitas baik secara personal maupun kapabilitas seorang. Iya, karena yang dihadapi ini mulai dari orang yang tidak berpendidikan sampai orang profesor, mulai dari rakyat kecil jelata sampai ke presiden. Iya. Nah, ini kalau dibalikan sekarang ini dengan kondisi dunia kita yang lingkup kecil, dunia pers ya, dunia yang kita geluti ini kan banyak sekarang kayaknya sangat mudah sekali masuk wartawan, tidak perlu pendidikan tinggi. Nah, ini apakah semacam untuk memberikan semangat atau pendidikan bagi yang lain-lain, atau gimana Kak? Ya, kalau kita bicara profesi wartawan memang kondisionalnya bahwa di tempat kita di Indonesia memang dari sisi hulunya, dari rekrutmen sampai pada proses implementasi profesi wartawan itu masih sangat tidak keberaturan ya dalam kaitan misalnya latar belakang pendidikan. Kemudian latar belakang pendidikan bisa aja orang untuk menjadi wartawan, beda dengan negara-negara tertentu yang memang sudah memplot atau membuat skema untuk jadi wartawan itu memang dibikin dari sisi pendidikannya dulu. Itu. Dan yang berkaitan dengan sekolah yang saya ikuti, yang pertama ya merupakan tanggung jawab saya, yang kedua bahwa dunia pers wartawan itu sangat dinamis dan sangat berkembang, terutama bidang apapun keilmuannya itu sangat memberikan dampak seperti itu. Jadi misalnya saya kan bidang di administrasi publik misalnya. Administrasi publik itu berbicara pada sisi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi suatu kebijakan, dan itu penting karena seiring sejalan bahwa kebijakan itu juga merupakan satu tahapan yang merupakan bagian dari kepentingan untuk kepentingan publik seperti itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong disertasinya apa Kak, kalau boleh tahu judulnya Kak? Ya, ini karena berkaitan dengan profesi saya sebagai wartawan, jadi saya mengambil model UKW, uji kompetensi wartawan di PWI untuk meningkatkan kualitas wartawan Indonesia. Jadi itu semacam
menggambarkan, memotret evaluasi dari pelaksanaan uji kompetensi wartawan dari sisi pengelolaannya. Pengelolaannya. Jadi pengelolaannya itu dari perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan dan evaluasinya. Oke, kenapa Kak pilih topik itu? Yang pertama memang berkaitan dengan tugas saya sebagai wartawan, karena profesi sebagai wartawan, dan itu saya pikir kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dewan Pers untuk membuat satu program uji kompetensi wartawan itu merupakan satu tahapan untuk meningkatkan kualitas dari profesi wartawan. Dan sudah sampai mappingnya di mana bahwa itu jika dikatakan untuk meningkatkan kualitas, karena pada dasarnya substansi dari UKW adalah pemetaan seorang itu apakah sudah kompeten atau belum. Karena dari situ juga satu proses yang menyeluruh bahwa dari kegiatan tersebut akan memberikan satu motivasi kepada teman-teman wartawan atau memberikan satu gambaran kepada pihak luar juga bahwa seorang itu akan diukur dari skill, dari knowledge-nya, kemudian dari berkaitan attitude-nya, etikanya untuk menguasai satu bidang keterampilan di bidang kompetensi wartawan. Kalau S2 sama S1-nya sama tidak? Linear tidak? Sangat. Kalau S1-nya enggak, S2, S3 linear. S1-nya apa Kak? S1 saya pendidikan sejarah. SPD? Kalau S2? S2 sama administrasi publik, S3 administrasi publik. Dan tesis S2 saya itu lebih pada implementasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 90 berkaitan dengan Undang-Undang Pers. Apa yang memotivasi Kakak sehingga Kakak ini kok, ya minta maaf ya, kita ini kan swasta nih. Iya. Kalaupun mungkin kita di instansi pemerintah mungkin ada ngaruhnya dari sisi materi, iya, betul, tanda kutip. betul. Nah ini kenapa? Saya tidak berpikir dari sisi materi ya. Oke, ini perlu tahu juga nih. Ya, saya tidak berpikir dari sisi materi. Saya belajar itu bahwa long life education itu akan memberikan dampak pada saya. Mungkin akan memberikan inspirasi secara minimal kepada keluarga saya, kepada anak-anak saya, bahwa tugas belajar itu bukan secara formal itu selesai ketika kita sudah bekerja. Karena dalam proses pekerjaan itu juga kita akan membutuhkan satu proses belajar terus-menerus. Seperti itu. Kalau boleh tahu lagi nih, ini untuk ketua PWI yang bergelar doktor ini saya juga mohon maaf kurang riset sebenarnya. Iya. Apakah baru Kak Firkom untuk di Indonesia atau sudah ada? Mungkin sudah ada, tapi saya juga belum, mungkin sudah tidak ada lagi lagi jadi ketua PWI karena banyak saya pikir kawan-kawan sekarang sudah berinisiatif, bermotivasi untuk sekolah dan mungkin motivasinya beda-beda. Beda-beda ya? Beda-beda berkaitan dengan apa latar belakangnya. Kalau saya sih lebih pada yang pertama itu untuk meningkatkan kemampuan, kualitas. Saya tidak berpikir bahwa ini akan berdampak seperti apa, tapi berkaitan dengan pekerjaan yang terkait, berkaitan dengan tugas sosial kemasyarakatan terkait, dan secara pengembangan keilmuan juga terkait. Oke. Kita ngomongin lagi nih berkaitan dengan dunia kewartawan. Nah ini kan menarik nih Kak. Ini menjadi persoalan kita masyarakat pers sebenarnya. Saya juga rasa ingin tahu terhadap perkembangan dunia media dan dunia jurnalistik di tengah era platform global ini Kak. Ini kan semacam tanda kutip perang. Gimana Kak kalau Kakak mengamatinya Kak? Ya, saya pikir berkaitan dengan perkembangan saat ini memang satu tantangannya sangat berat karena secara internal bahwa kita dalam kelompok komunitas wartawan ini memang sangat dibutuhkan berkaitan dengan kualitas. Kualitas itu dalam pengertian bahwa kita memahami dari berbagai platform itu memang harus kita kuasai, harus kita kuasai dalam pengertian bahwa kita bukan hanya berpegang pada satu channel, satu platform saja, tapi penguasaan itu lebih ke menyeluruh dari teknologinya maupun dari sisi isinya, dari sisi kontennya. Apakah ketika kita bicara di wartawan daerah saya pikir yang pertama saya mengembalikan dulu pada tugas pokok utama apa ketika kita jadi wartawan. Karena kita tidak terlepas dari melaksanakan fungsi PES, itu yang pertama PES. Ada 5 fungsi PES yang menjadi acuan kita ketika kita jadi wartawan. Itu pegangannya dulu secara filosofi dan secara paradigmanya yang harus yang harus dikuasai oleh kita.
baru kita bicara apakah jadi wartawan itu akan memberikan keuntungan secara ekonomi ya. Keuntungan dalam pengertian memang dari kegiatan menyampaikan informasi kepada publik itu akan berdampak berkaitan dengan dapat uang misalnya seperti itu. Nah, dan itu saya pikir untuk memasuki era seperti itu tetap ada jalannya memang, dan tidak bisa setengah-setengah dalam pengertian dalam sisi manajerialnya, pengelolaannya, peningkatan SDM orang di dalamnya. Jadi yang pertama dari sisi kepentingan publik bahwa tugas pers itu masih tetap akan dibutuhkan karena informasi yang disediakan oleh pers itu sangat penting karena kita informasi itu terstandarisasi berdasarkan standar jurnalistik itu. Apalagi di tengah arus informasi yang sangat banyak platform di media sosial misalnya yang kadang hoax, kadang tidak terverifikasi, tidak terkonfirmasi, itu juga jadi masalah. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kepentingan publik, sebenarnya kalau publik mau menerima bahwa sebenarnya informasi yang disampaikan oleh wartawan yang dengan berbagai banyak tantangan ini itu yang akan memberikan edukasi kepada publik, kepada masyarakat. Tapi persoalannya kan harus satu imbal balik. Masyarakat, publik juga harus menyadari bahwa bukan hanya konten di platform media sosial media TikTok atau yang YouTube atau yang berkaitan dengan yang gampang untuk diakses di Android atau di WA. Bisa jadi itu benar, tapi belum tentu benar kan? Iya. Kalau soal konten ya maksudnya. Iya, bisa jadi benar. Bisa jadi itu akan menjadi semacam disinformasi atau informasi itu tidak benar, seolah-olah benar atau ternyata itu informasi yang tidak sesuai fakta atau hoax seperti itu. Nah, artinya ini harus dibangun dari kelompok masyarakat, publik dan pelaku pers bahwa ini ada kesepakatan saya pikir bahwa pers inilah yang akan menjadi pegangan dalam kaitan dengan pengarus utamaan informasi ke publik seperti itu. Dan tantangan ini ada di kita sebenarnya. Bagaimana kita membuat satu mekanisme sistem yang memanage satu manajerial dari satu perusahaan media yang mampu untuk meyakinkan kepada publik bahwa kita yang bisa masuk untuk meminimalisir hoax. Kemudian karena standar kita ada standar jurnalistik berita yang terkonfirmasi yang berdasarkan kode etik, itu akan jadi acuan saya pikir. Kak, kita kembali ke Perseniwada. Ini segmen terakhir. Perseniwada ini hanya ada di Sumsel. Lah, artinya hanya ada di periode Kakak? Iya. Di awalnya? Iya. Lah, kenapa? Ya, saya berpikir ya kalau kita di koorganisasian itu, yang pertama itu kita harus memiliki gagasan dan ide. Jadi gagasan itu merupakan satu hal yang sangat penting sampai kita menghidupkan waktu, menghidupkan resources yang kita punya. Gagasan dan ide itu merupakan satu hal yang bisa memberikan dampak kepada organisasi. Nah, kenapa harus ada Perseniwada? Saya pikir yang pertama membangun satu karakter organisasi itu dibutuhkan satu kebersamaan. Dan ajang itu juga karena di tingkat pusat ada Perwanas namanya. Nah, artinya Perwanas itu perlu jenjang gitu. Walaupun ini belum 100% jadi satu yang ideal. Belum 100% jadi satu yang ideal. Tapi dalam perjalanan saya menginginkan bahwa pada akhirnya nanti ada konsep yang ketemu bahwa dari Perseniwada itu akan satu gambaran bahwa hasil ini akan menjadi output yang digunakan dalam bawah. Artinya tidak ada pertentangan tadi kan antara pusat sama daerah. Tapi ini tidak juga menjadi semacam wahana menyaring atlet Sumsel untuk ke Perwanas kan? Tidak juga jadi itu? Iya kan. Sementara ini sebenarnya kita akan baru sebatas pemetaan. Belum diputuskan bahwa yang menang ini akan menjadi jadi pemetaan dalam konteks itu kita tahu di daerah ini sebenarnya yang potensi punya seperti ini dan bisa menjadi
proses selektif berikutnya. Adakah mungkin ke depan ide ini kan kalau saya tangkap ini Kak, kami dari PIOku sudah 3 kali mengikuti Perseni Wadah. Kalau saya menangkapnya Kak, karena kami memang bukan jiwa olahragawan, kami menangkapnya ini ajang gathering tanda kutip antar kita nih silaturahim. Apakah itu juga yang menjadi apa namanya alasan mendasar juga? Ya, yang kita inginkan kan dalam konsep momen ini kan kita bertemu memang bersilaturahim, betul ya. Dalam secara keorganisasian sebenarnya banyak ajang yang bisa mempertemukan kita. Tapi ini juga banyak sekali dampak yang saya pikir bisa kita ambil, bisa kita jadi semacam model ya seperti itu. Karena kita melibatkan berbagai stakeholder ini akan menjadi penting ketika kita mengatakan ini menjadi kekuatan kita sebagai organisasi yang punya karakter, yang punya visi, yang dibangun dengan akhirnya kita karena kalau bicara pilih itu merupakan pakaian bukan cup, pakai salah cup di bidang apapun kita bisa dan tidak ada satu bidang. Dan ketika kita melakukan penyesuaian terhadap ini juga bahwa ini merupakan bagian dari kita untuk memperkuat kualitas kita. Saya pikir dari pertemuan itu kita akan sharing diskusi pada teman-teman yang lain bagaimana perkembangan berkaitan dengan secara internal sendiri maupun secara eksternal pemahaman terhadap pengetahuan baru. Saya pikir itu ya. Oh, artinya tidak hanya bertemu secara kita berkompetisi di bidang olahraga, tapi juga ada edukasinya juga. Banyak, karena kita di BNPE kan ada seminar, menghadirkan ketua Dewan PES, ada PWI, ada provinsi lain yang kita undang. Sebenarnya proses sharing session itu juga akan memberikan bobot nilai kepada kita. Bisa dikatakan ini gebrakan periode kakak ya? Kalau ya, ini baru kita. Dia periode kakak nih? Bisa dikatakan kakak boleh mengklaim ini periode kakak? Iya. Oke, apa respon pusat? Saya pikir kalau pusat sangat mengapresiasi setiap ada acara kita mereka datang. Bagaimana dengan organisasi lain? Saya melihat ini? Artinya kalau saya datang, kalau saya kalau mereka sih saya pikir sangat. Saya dengan organisasi lain itu yang satu profesi, saya selalu mengatakan bahwa kita saling menghargai, saling menghormati, dan ruang yang kami sikir, kalau saya kira kami gagas, ini merupakan satu bagian kerja-kerja, program kerja dasarnya untuk yang diharapkan secara outcome-nya akan memberikan dapat yang terbanyak. Dan saya menghormati kegiatan-kegiatan mereka dan saya tidak akan menghormati lah ada masalah ya, menghormati silakan berprogram, kita kan tujuan sama, mungkin relnya aja beda ya, tujuannya ada sama. Oke, artinya tadi balik lagi ke pusatnya itu memang sangat welcome dan iya. Karena tidak ada sebenarnya petunjuk pedoman. Tidak ada kan makanya itu. Tapi ini merupakan kreativitas atau inovasi yang saya pikir akan ada outcome yang bisa memberikan akhirnya dapat yang lebih jangka. Bagaimana dengan kepala-kepala daerah merespon sejauh ini? Kalau saya lihat, kepala-kepala daerah itu tetap melihat konteks kita di tugas utama kita. Tugas utama kita adalah di melaksanakan fungsi dan tugas tanggung jawab PES sebenarnya. Ini merupakan satu jembatan untuk kita ketemu dengan baik, jadi akrab, jadi tahu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan struktur kepemerintahan terkait dengan kebijakan yang mereka lakukan, dan mereka juga paham apa yang menjadi posisi wartawan sebagai yang diatur dari undang-undang. Karena mereka tidak tahu loh, kalau tidak terkomunikasikan, tidak teredukasikan. Oke, terakhir Kak Pir, ini kan mau habis ya, berapa bulan lagi? Kalau kita kan pelantikan Maret 2019, jadi kalau dilihat dari pelantikan itu Maret, tapi pemilihan Maret itu Januari 2019. Jadi saya sudah menyampaikan kepada teman-teman bahwa secara keorganisasian ya, kita sudah melaksanakan konferensi kerja terkait dengan tahun kemarin ya. Itu ada yang diwajibkan dalam konstitusi ya, PDRT. Dan habisnya saya ini juga bahwa bagi saya organisasi itu tempat
proses menghibahkan waktu saya, menghibahkan resources saya, menghibahkan gagasan saya untuk kemunculan di organisasi. Dan sepanjang itu memberikan manfaat, saya juga sangat bersyukur. Dan saya juga menyampaikan bahwa tugas utama saya sebenarnya di keluarga. Nah, saya kan sebagai keluarga. Tugas saya itu di keluarga itu sebagai keluarga menyukseskan sisi pendidikan anak-anak saya kan, sama istri ya. Jadi ketika tugas di bidang luar ini saya juga harus berkomunikasi dengan keluarga. Nah, harus menyampaikan bahwa ini sebagai tugas eksternal yang memang saya pikir tanggung jawab kita sebagai wartawan. Ya, kalau saya bukan wartawan, mungkin saya tidak akan jadi ketua tim ini. Ya, gitu. Jadi karena posisi saya sebagai wartawan yang sudah profesi ini dari awal, yang sudah memberikan manfaat kepada publik, kepada saya. Jadi saya harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam berpikir bahwa untuk seperti 5 tahun lalu Oke. Apakah akan maju lagi, Kak? Kalau dari teman-teman itu sampai sekarang mau meminta saya untuk download ketua pilih, sehingga kan dan saya sudah komunikasi dulu dengan keluarga, karena ini untuk habis waktu kan. Iya. Waktu kita acara seperti ini kan waktu kita tersita ya. Iya. Sampai berapa hari tidak ketemu dengan keluarga, tidak sama-sama keluarga. Tapi saya pikir dalam tanggung jawab kita di keluarga itu akan menjadi prioritas utama, betul, kalau keluarga itu. Kalau organisasi ini kita tidak ada, kita sakit, kita berhenti juga, orang sudah ada yang akan mengurusnya. Tapi kalau keluarga, saya pikir ngurus anak tidak mungkin ada yang menggantikan posisi bapak atau posisi ibunya yang ngurus anak. Pasti dia membutuhkan saya sebagai orang tuanya. Walaupun punya bapak tiri gitu. Beda, posisinya saya beda. Kalau di organisasi pasti ketika kita tidak masuk, ada orang yang hari aja orang sudah siap. Oh, saya aja kan. Itu organisasi. Jadi saya tidak terlalu membawa ini dengan gagasan, dengan ide apa yang kira-kira memberikan manfaat. Sepanjang apa yang saya lakukan ini kalau memberikan manfaat, saya akan terus untuk melakukan itu, karena ini bukan tanggung jawab profesi secara keorganisasian. Karena ini juga merupakan tambahan kegiatan sebenarnya, tambahan gawian bahasa Palembang ya. Tambahan gawian ini kan dibutuhkan keikhlasan, dibutuhkan keikhlasan dari keluarga. Mereka tidak akan, saya tidak akan tenang kalau keluarga juga tidak tenang ketika melepaskan saya untuk mengurus satu organisasi ya. Pada mereka ketika yakin bahwa kehadiran kita dalam satu kelompok komunitas itu memberikan manfaat, mereka juga akan mendukung seperti ini. Oke, mungkin terakhir Kak, ada yang ingin disampaikan Kak? Pesan mungkin kepada kami ini mungkin. Ya, yang pertama ya, saya pikir kita yang paling dasarnya kita tetap melaksanakan fungsi dan tugas ENS. Di organisasi ini merupakan tambahan kegiatan yang merupakan mungkin ini akan menjadi ruang amal ibadah kita untuk memberikan satu kontribusi. Soalnya saya mengatakan bahwa 3 hal kalau kita jadi pengurus suatu organisasi itu, kita harus menghibahkan waktu, menghibahkan resources sumber daya yang kita punya, kemudian menghibahkan ide atau gagasan. Jadi kalau kita berada di satu organisasi tanpa ide gagasan untuk memperbaiki organisasi untuk kepentingan pribadi, itu sudah persoalan yang sangat yang dia dapat itu seperti itu juga akhirnya, sesuai dengan apa yang menjadi niatnya yang dia dapat. Biasanya orang dapat itu sesuai dengan niatnya. Ketika niat kita itu akan memberikan satu perbaikan, kemajuan, pasti secara bertahap ada progres yang akan terlihat. Oke. Kak, mungkin kita cukup ya? Oke. Terima kasih Kak, ini telah meluangkan waktu di tengah-tengah acara kita Malam Ramah Tamah. Oke, mudah-mudahan perkesahan dengan Kak Pir ini bermanfaat, dan kami akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.